Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat hadir ke masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari kezaliman kepada kebenaran, di bawah naungan pagi-pagi Islam yang disinari Al-Quran dan Sunnah. Sehubungan dengan hal itu, di dalam khutbah ini khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah berada pada tanggal 19 Safar 1444 Hijriah. Dekat beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Safar dan akan memasuki bulan Rabiul Awal. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu, marilah senantiasa selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, apa di dalam kehidupan kita ini yang paling jauh? Apa yang paling jauh?" Kemudian, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat?" Kaum muslimin jemaah Jumat, bermacam jawaban daripada murid Imam Al-Ghazali. Yang paling jauh adalah yang paling jauh dari kita, mungkin barat ataupun maghrib ataupun timur. Bermacam-macam jawaban. Kemudian ada juga di antara murid itu yang menjawab, yang paling dekat dengan kita itu, wahai guru, adalah guru. Kenapa dekat? Karena guru dekat dari kami hampir saja. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, "Wahai murid-muridku, ketahuilah bahwasanya kitab yang kita pelajari adalah kitab tauhid, kitab akidah." Maksud daripada pertanyaan yang saya lontarkan adalah, yang paling jauh dari kita itu adalah yang telah berlalu. Kenapa yang berlalu yang jauh? Karena tidak bisa lagi untuk kita kejar. Kemudian, wahai murid-muridku, ketahuilah yang paling dekat dengan kita itu adalah mati. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahumullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, sebagai khutbah kita pada hari ini adalah zikrul maut, ingat akan kematian.
Kaum muslimin jamaah Jumat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau menyampaikan, umatku yang paling cerdas, umatku yang paling pintar adalah mereka yang banyak ingat kepada kematian. Kemudian diiringi dengan amalan-amalan baik. Kaum muslimin jemaah Jumat, berdasarkan hadis ini dapat kita pahami bahwasanya kematian itu tidak terlepas daripada kehidupan kita. Kematian itu dekat. Kematian itu hampir saja. Oleh karena itu sebagai muslim yang baik, kiranya kita dapat untuk mempersiapkan kematian itu sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, umatku yang paling cerdas adalah ingat akan kematian dan mengikuti dengan amal-amal kebaikan sebagai perbuatan yang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya di hari akhirat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, summa ila rabbikum turja'un." Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Katakanlah, kamu akan diwafatkan, kamu akan dimatikan oleh Allah yang diwakilkan kepada malaikat maut. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhan kamu akan dikembalikan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, apakah kamu tidak memperhatikan ketika orang-orang yang berdosa itu mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan seraya bermohon, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu, kami dengar, kami paham ya Allah apa yang telah Engkau jelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ya Allah, kembalikan kami hidup di atas dunia. Kami akan melaksanakan apa yang Engkau perintahkan. Kami akan laksanakan amalan-amalan kebaikan. Kami akan laksanakan perintah Engkau merupakan ibadah sholat, puasa Ramadan, dan kami akan perbagus dan kami akan perbaiki hubungan silaturahmi kami di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat. Kaum muslimin jamaah Jumat, jangan kiranya kita menjadi hamba Allah yang menyesal setelah kita itu dikuburkan oleh keluarga. Ketika keluarga kita itu telah meninggalkan pusara kita, malaikat mungkar dan nakir menghampiri kita dan menanya kita, bermohon kita kembali untuk hidupkan kembali ke atas dunia. Tetapi kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang kita mohonkan tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sasa dahulu pendapatan, sasa kemudian tak ada gunanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu apa yang mesti kita perbuat dalam rangka menjalankan kehidupan kita selagi masih menyatu ruh dengan jasad kita? Apa yang mesti kita perbuat? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu ingkar kepada Allah? Bukankah kamu dahulu itu hidup, kemudian Allah yang mematikan, kemudian Allah menghidupkan? Summa ila rabbika turja'un, kemudian kepada Allah kamu akan dikembalikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimah, selagi masih menyatu ruh dengan jasad, yang namanya hidup dan mati itu tidak terpisah dengan kehidupan kita. Mati itu hampir saja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita persiapkan amalan-amalan kita. Kita yakin dan percaya kita telah melaksanakan ibadah sholat.
Kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi sudahkah ibadah yang kita lakukan kita evaluasi, kita perbaiki, maka tidak ada jalan keluar daripada menuju kematian itu selagi masih menyatu dengan jasad kita. Yang pertama, bagaimana kita itu memperbaiki amal-amal perbuatan kita. Di dalam surah Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menjelaskan, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Sesungguhnya hidup dan mati itu adalah sebagai cobaan, sebagai ujian. Siapa di antara kamu itu, kata Allah, ahsanu amala. Siapa di antara kamu itu yang paling baik amal perbuatannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita perbaiki amal perbuatan. Bagaimana cara kita memperbaiki amal perbuatan kita? Tentu kita pelajari agama. Bagaimana cara memperbaiki amal ibadah kita? Kita pelajari ibadah kita. Terkadang masih ada di antara kita dalam kehidupan kita ini, bagaimana cara belajar, bagaimana cara ibadah kita yang kita pelajari waktu kecil, juga itu praktek pelaksanaan ibadah kita sampai saat ini. Kita tidak pernah melihat bacaan sholat itu terjemahannya. Kita tidak pernah melihat tulisannya. Artinya apa yang kita hafalkan dahulu dari guru kita, itu yang kita baca sampai saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ahsanu amala, perbaiki amal ibadah kita. Salah satu cara memperbaiki amal ibadah itu tentu dengan cara mempelajari dan mengevaluasi sejauh apa baru kebenaran ibadah yang telah kita perbuat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali, orang yang bertakwa itu, mereka itu mempunyai ilmu. Bagaimana ilmu yang dipunyai oleh orang yang bertakwa? Al-ilmu billah, ilmu tentang akidah, ilmu tentang tauhid. Allah itu esa, Allah itu satu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Angkat kesaksian, bersaksi Allah tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Al ilmu billah, ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang Allah. Kemudian yang kedua, al ilmu bi ta'atillah, ilmu bagaimana cara mentaati Allah. Ilmu bagaimana cara mentaati Allah, bagaimana cara kita melaksanakan sholat, bagaimana cara kita melaksanakan puasa, apa yang mesti harus dilakukan sebelum sholat itu kita dirikan. Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan mendirikan sholat? Bukan hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Ketika ditanya, sudahkah kamu melaksanakan sholat hari ini? Sudah. Tetapi bagaimana pendirian di dalam melaksanakan ibadah sholat yang kita lakukan kepada Allah sebagai kewajiban hamba terhadap Khaliqnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita, ahsanu amala, tentu ibadah yang kita laksanakan dengan dawamah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, innal ibadah dawamah, sesungguhnya amal perbuatan itu berlanjut. Amal perbuatan itu istiqomah kita melakukannya. Kita tidak bisa mengatakan, sudahkah hari ini kita melaksanakan sholat maghrib? Belum, kenapa harus melaksanakan sholat maghrib? Kemarin kan sudah. Kita tidak bisa jawab seperti itu. Kewajiban 5 waktu sehari semalam setiap hari bagi setiap mukallaf yang telah diwajibkan hukum Islam kepada dirinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, amal ibadah itu didawamkan. Didawamkan itu berlanjut dengan penuh istiqomah, dengan penuh keikhlasan, ketulusan hati. Setiap hari kita melaksanakan, tidak hanya melaksanakan secara sendirian, bahkan kita kunjungi jamaah. Pada saat orang itu sedang asik tidur, sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, kita harus melaksanakan sholat subuh. Aktivitas pagi, kita laksanakan sholat tahajud sebelum subuh.
Ini dalam rangka mempersiapkan amalan kita untuk kehidupan hari akhirat, dalam rangka memperbaiki amal perbuatan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki amal perbuatan? Cara kita memperbaiki amal perbuatan, kita jadikan amalan hari ini adalah amalan terakhir. Karena hidup dan mati itu tidak terpisah dengan kehidupan kita. Bisa saja nanti setelah kita keluar dari masjid ini, kita sambil istirahat di rumah, ternyata malaikat maut datang menghampiri kita dan menjemput nyawa kita atas perintah dari Allah. Kita bisa jadikan, kita tidak bisa bayangkan hari ini kita melaksanakan sholat Jumat besok kita tidak bisa menjamin bisa kita melaksanakan ini. Hari tadi kita melaksanakan sholat subuh, kita tidak bisa menjamin kita bisa melaksanakan sholat subuh hari esok. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita jadikan amalan hari ini adalah amalan terakhir bagi kita, karena kehidupan kita ini dibolak-balik dan diatur oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali di dalam rangka mengingat akan kematian, umatku yang paling cerdas, kata Nabi, mereka ingat akan kematian mengikuti amalan-amalan itu dengan amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik sebagaimana yang Khatib sampaikan tadi, tentu kita pelajari agama, kita pelajari ibadah, kemudian kita dawamkan, berlanjut kita untuk melaksanakannya, dan kita jadikan amalan hari ini adalah amalan yang terakhir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita tidak bisa bayangkan ketika malaikat maut itu telah mencabut nyawa kita. Kita bagaikan mengetahui, kita memohon kepada saudara-saudara kita, tetapi apa hendak dikata, seruan kita sudah tidak lagi didengar oleh orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya kematian itu ibaratkan sebuah mimpi, kita bisa untuk menceritakan, kita bisa untuk mengatakan, tetapi apa yang kita katakan tidak akan lagi didengar oleh orang lain. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika keluarga kita telah memasukkan kita ke dalam liang lahat, mari kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Oleh karena itu sebelum itu terjadi, mari kita persiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun.